Aku Safa Aura Femiza dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Aidi Fadila Taila dari kelas 9F. Nama saya Mariani Davianti Gogol dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Nurciani. Perkenalkan, nama saya Aditya Situmorang dari kelas 9F. Perkenalkan, saya Safa Faizal Kapum dari kelas 9H. Ya. Nama saya Zedela Nurciani dari kelas 8E. Halo semua, kenalin nama aku Rizka Dina Fenty dari kelas 8K. Nama saya Muhammad Radiansyah. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMPN Karawang Timur periode 2023 dan 2024. Ya. Perkenalkan, nama saya Neni Kaisa Jingga Warsan dari kelas 8G. Halo, perkenalkan nama saya Febriani. Perkenalkan, nama saya Keisha Kurniani Nisa, saya dari kelas 8J. Kenalin, nama aku Rahmaulia Aizhar. Perkenalkan, nama aku Salona Fahiro dari kelas 8I. Halo, nama saya Devia dari kelas 8I. Namanya aku Sakina Syirafia dari kelas 8T. Waktu dari awal aku dari Advokom bagian anggota. Terus kalau sekarang jadi pindah ke sosial masyarakat bagian sekretaris. Jabatan aku dari awal masuk OSIS sampai sekarang mau purna sebagai ketua Departemen Wirausaha. Jabatan aku tuh anggota senior, terus pindah ke bagian senam. Habis itu pindah lagi ke anggota. Minggu kemarin tuh aku pindah ke Advokom sebagai Waktu awal masuk OSIS, aku jadi anggota Departemen Pertanian, terus sempat pertukaran departemen jadi sekretaris wirausaha. Aku sekarang Departemen Advokom. Kalau pertama masuk itu Departemen Rohani. pertama jadi anggota wirausahaan, terus jadi anggota sosial masyarakat, sekarang anggota itu sosial. Jabatan saya dari awal, saya awalnya berada di Departemen Advokom. Jabatan saya sebagai pemegang akun medsos seperti TikTok, YouTube, udah itu aja. Kalau sekarang tuh jadi apa tuh jabatan? Kalau sekarang saya berpindah ke Departemen Rohani. Saya menjabat sebagai anggota. Jabatan saya dari awal, sebelumnya sih saya jadi sebagai Advokom. Nah, setelah beberapa bulan yang lalu, saya diganti jadi senior. Pas jadi advokom itu jadi anggota apa? Maksudnya jadi apanya? Oh, jadi anggota ini tuh. Kalau senior? Kalau senior jadi bagian mading. Paling cuman pas foto studio. Apa aja? Waktu kemarin baru masuk OSIS, jabatan aku Wirus bagian anggotanya. Sekarang jadi senior bagian mading. Jabatan aku pertama kali itu jadi sekretaris di wirausaha. Terus turun lagi ke anggota. Iya. Terus diubah lagi sama Bu Linda jadi senior. Terus terakhir senior jadi mading. Oke. Ada ini tuh emang masih harus kayak gitu sih, kebersihan sama paket ruang olahraga sama paket ruang OSIS gitu aja. Alhamdulillah. Itu Kamila jangan ke aku. Oke, berarti gak ada masalah sama orang tua. Enggak, malah seneng karena aku kebanyakan di luar gitu di rumah terus. Terus mendukung juga. Ya. Aku mah ngedukung aja, tapi malah disuruh pulang sore dulu sebenarnya. Kenapa? Berarti pada belakang baru kamu di rumah. Katanya kalau di rumahnya nanti jadi belakang dulu. Beresin dong. Oke, terus Aku mah ngedukung aja, tapi malah disuruh pulang sore dulu sebenarnya. kenapa?
Tuh, berarti pergerakan kalau kamu di rumah. Katanya kalau di rumah rumahnya nanti jadi berantakan dulu. Beda sih bang. Terus Kalau orang tua sih fine aja ya, nggak begitu mempermasalahin. Soalnya dari awalnya juga akunya emang udah sibuk di ekstrakurikuler, jadi pas sibuk di OSIS jadi ya udah itu ngikutin anaknya aja, nggak terlalu juga. Mama aku ngedukung, tapi kadang juga enggak, soalnya kalau pulang sore kadang suka dimarahin gitu. ya kan. Soalnya rumahnya jauh. Kalau sekarang bener-bener beda. Kalau sekarang malah mendukung banget gitu. Soalnya ya kita tuh bisa memberikan apa namanya informasi lebih kepada orang tua kita. Kita tuh bisa ngasih tahu ke orang tua kita kalau OSIS itu isinya bukan main-main gitu, jadi banyak yang bisa kita dapetin gitu. Jadi capeknya itu terhalang oleh benefit yang kita dapetin. Banyaknya waktu tersita itu di bawah dari banyaknya manfaat yang bisa kamu dapat gitu. Jadi karena banyak komunikasi sama orang tua, sering ngobrol juga, sering cerita juga, dosis ini, dosis itu, lama kelamaan mereka pun pasti bakal ngerti, karena orang tua itu pasti paham dan selalu mendukung anaknya, nggak ada orang tua yang nggak mendukung anaknya. Orang tua aku ngedukung aku pakai banget, kayak malahan tuh ya gitulah, dukung aku banget, malah bangga sama aku. Ya, kamu pulang sore gak dimarahin? Enggak pernah dimarahin karena mama aku tahu kalau aku tuh anggota OSIS. Atau malah cuman kadang kayak suka bilang jangan, pokoknya kadang mendukung kadang enggak gitu. Tapi kalau terlalu capek suka bilang kayak udah, kalau capek suka bilang keluar aja gitu. Padahal kan nggak boleh kan, dilanjutin kan. Cuman kadang ngedukung juga sih. Gitu. Kayak seleksinya lewat akademik, ternyata ada fisiknya gitu. Ada lagi nggak? Sama paling kayak tugas departemen. Waktu awal mau sebelum masuk tuh, awalnya kayak happy ending, gak bakal capek atau gimana, gak bakal ada banyak problem atau apa. Ternyata realitanya banyak banget, nggak sedikit sih, banyak problem yang harus diperhatikan. Asli emang banyak banget. Mungkin emang karena akunya nggak jaga diri aja. Ekspektasi saya tuh biasa aja karena udah tahu apa aja tugasnya. Awalnya tuh aku kira OSIS kekeluargaannya lumayan erat. Terus ternyata pas aku udah masuk OSIS, ada beberapa anggota OSIS tuh yang main circle-circlean. Kayak dia tuh nggak mau temenan sama ini, tapi mainnya sama ini, jadi kayak circle-circlean lah. Sama aja sih, ngelihat OSIS tuh emang capek, terus seru juga. Pas masuk OSIS sama aja. Pokoknya oke, ekspektasi aku aja gitu. Dia tuh senang-senang doang, ternyata banyak kerjaannya. Saran lagi, soalnya kan OSIS itu kan harusnya ya dibayangkan apa kekeluargaan, cuman ya kadang aku lihat-lihat di OSIS itu solidaritasnya kurang, kayak apa ya, dari nilai apa namanya, kalau dari itu kayak sopan atau apapun. Jadi kalau boleh mah bukan boleh sih, tapi harusnya itu mereka saling inilah menjagain. Jadi awalnya itu perkiraannya nggak keluarganya kuat, ternyata enggak gitu ya. Apa yang diperoleh selama di OSIS? Diperoleh banyak dari kepercayaan diri, yang kadang kan sosialisasi itu kan kita sering dari acara-acara tertentu lah, ataupun kadang juga dari apa namanya kedisiplinan diri dalam berbagi waktu, di mana kan kadang ada kerjaan OSIS sama kerjaan sekolah, jadi itu bisa dibagi. Itu yang aku dapetin banget tuh wirausaha. Karena aku dari OSIS aku mulai jualan
sampingan dan apa namanya membagi bakat dan cara berperjuangan ya pokoknya banyak lah. Ya. Ada gak hal yang bikin kamu gak nyaman di OSIS? Kalau hal yang gak nyaman sih ada aja. Contohnya kayak kurangnya komunikasi yang baik, terus apa namanya orangnya tuh terlalu memilah-milah teman, jadi itu kayak membuat apa ya circle gitu. Ekspektasi aku ngelihat OSIS ya, kalau ngelihat OSIS kakak aku yang pas dulu kayak sibuk banget gitu jadi OSIS, ada rapat mulu di setiap jam pelajaran. Ternyata pas aku udah jadi OSIS nggak terlalu sibuk itu, kalau rapat cuman di sesudah pulang sekolah aja. Berbeda katanya, gimana nggak boleh pacaran, soalnya anak OSIS tidak boleh pacaran. Terus ya apa ya katanya nggak boleh, anak OSIS nggak boleh semuanya, nggak boleh make up atau apa, tapi kenyataannya pada ya. Awalnya sih OSIS tuh kayak organisasi yang kaku gitu, kayak setiap itu teh harus formal gitu. Ternyata waktu dilihat, oh ini wah kekeluargaan banget sih. Cuman gak semuanya kekeluargaan, cuman ya kayak lebih santai lah, gak seformal itu. Oke. Dulu tuh ngeliat OSIS tuh kayak dulu mah belum ada OSIS sih waktu sebelumnya aku itu ya cuman kayak penasaran aja. Terus kayak dulu pernah ngedengar di SD tuh kayak ada apa OSIS nanti di SMP, nah disitu udah penasaran, kayaknya seru, asik, terus udah capek ternyata. Apa yang terus mereka tuh apa ya? Apa? Keren. Oke, ternyata keren nggak? Masih keren nggak? Iya masih keren. Syukur aku masih OSIS. Berarti nggak beda gitu ekspektasi sama Enggak lain. sih. Kalau menurut aku, ekspektasi aku sama aja sama apa yang sebelum aku lihat pas aku belum masuk OSIS. Pertama kan aku lihat OSIS itu emang yang dari aku lihat itu OSIS itu selalu capek kan kalau misalnya lagi ada event, program-program biasa, aku curhat kayak gitu kan. Terus pas aku udah ngerasain jadi OSIS, ternyata sama apa yang aku pikirkan. Awal-awal kayak dengarnya tuh famous, terus yang kedua nggak capek, kayak mikirinnya tuh cuma MPS doang. Ada yang media juga. Jadi lebih banyak teman, terus jadi nambah pokoknya banyak teman, banyak dikenal orang. Ya ngomong ya ilmu kayak infocom gitu kan, itu bisa kayak kelompok ini makalah dari PK kan, itu bisa deh, jadi lebih tahu duluan gitu ya. Jadi panitia event, terus teman-teman yang asik dari kelas lain, terus pengalaman nginep di sekolah bareng anggota-anggota lain, terus pakai jas OSIS itu pengalaman sih. Dulu tuh aku belum bisa ngedit pakai CapCut terus Canva, sekarang udah bisa. Jadi sering bicara di depan orang banyak. Bisa lebih jadi percaya diri lagi. Jadi kalau ada yang mau ngambil barang aja teh, itu ke teh sama. Hai, gitu kayak jadi langsung. Yang saya peroleh cuma satu sih, yaitu pengalaman doang. Pengalaman apa tuh? Contohnya berdagang, terus pernah menjadi koordinator di sebuah event seperti Club Meet. Nggak ada. Tidak semuanya nyaman, jadi fine aja. Bu suka misalkan ya
Ya kan aku kan bukan hari itu. Nah ada tuh yang suka yang ngajakin, ayo Prat, dibanting gue jualan, cina. Nah itu Bu, ada pelajarannya Bu Eti lagi itu. Yang bikin gak nyaman. Sirkel atau apa cara komunikasi atau Kalau soal itu di sini masalah komunikasi. Jadi di advokom sendiri aku juga pas di advokom sendiri kan kadang minta tolong ke yang lain. Nah si yang satu orang ini tuh kayak gak mau bilang sibuk kerjaan yang lain. Padahal kan memang ditetapin tugasnya itu ya itu. Jadi harus orang lain gitu yang kerjain. Padahal memang harusnya dia yang lakuin. Oh iya, aku waktu itu difitnah coba Bu. Aku difitnah pacaran sama si Ezra. Padahal mah enggak Ibu, sumpah deh Bu. Aku sedih soalnya pada ngomong kayak gini nih di belakang aku kan si Dama teh. Dia yang cerita ke aku Bu, si Dama bilang kayak gini. Dan ada tuh banyak yang ngomongin lu gitu. Nah terus Ibu nanti nama damanya disensor ya Bu. Nah dibilang kalau ya Kak. Nah dia pokoknya kanat ya. Itu juga disensor ya Bu. Karena dia bilang kayak gini terus waktu lagi ngobrol sama temennya itu si Damai kayak pacaran sama si Ezra gini. Ibu tahu gak Bu, waktu aku sih baru pulang hari Jumat kan mau PAK ya Bu. Kamu kan sekelas sama dia. Wajar dong kesananya bareng ya Bu. Ya kali aku sama siapa gak ada ceweknya lagi. Nah jadi karena dia tuh ngeliatin aku Bu kayak apaan nih? Curiga nih gue gitu. Kayak dia pikirnya kayak gitu. Dia ngeliatinnya sinis banget Ibu. Buset. Dalam hati aku teh apaan nih? Buset dah, takut dah gue tiba-tiba di sidang gitu tuh Bu. Demi takut banget Ibu. Sumpah aku abis sidang menjetain itu aku langsung nangis Ibu, gak bohong. Terus itu aja. Terus dari hal-hal yang tadi kamu bilang kan bikin gak nyaman ya. Bisa jelasin nggak alasannya atau cara kamu mengatasi hal yang tidak nyaman itu sampai kamu tuh bisa bertahan sampai sekarang? Dibiarin aja sih Bu, aku kan cerita sama mama aku ya Bu. Terus mama aku bilang selagi kamu gak ngelakuin jangan merasa diri kamu kayak gitu. Kalau dia bilang kayak gitu udah biarin aja. Itu kan bikin aku jadi naik lagi ya Bu, apa sih namanya, jadi udah gak peduli lagi kalau udah ngomong gitu. Tapi kalau masih diinget sedih juga Bu. Bedanya itu pas orang lain pengen minta kita gantiin jobnya, padahal ya aku mah nggak mau, cuman karena kasihan ya udah gitu. Untuk yang tidak nyaman sih gak ada ya, paling nyaman doang karena mungkin karena lingkungannya ya. Ada sih, cuman palingan ya secara circle-circlean doang sih. Hal paling nggak nyaman kalau ada anggota OSIS yang nggak jualan sih. Kalau mau ngomelin juga segan banget, kayak ya agak enak gitu mau ngomelinnya. Kadang ada orang yang nyebelin. Nyebelin karena apa tuh? Maksudnya kayak apa ya? Suka jahil. Iya, suka jahil. Di organisasi yang bikin kamu gak nyaman. Nggak ada sih. Kenapa? Soalnya ya menurut aku orang-orang juga baik kan. Nggak ada kayaknya deh. Kenapa nggak ada? Karena semuanya nyaman buat aku. Ditampakin dengan jelas tuh peraturan OSIS tuh gak boleh bawa make up, tapi OSISnya tuh masih pada pakai make up, bawa make up gitu. Gak ada yang mau ditambahin gitu? Harus ada yang diperbaiki. Soalnya emang guru-guru ini kan pada ngeliat OSIS kayak gitu lah. Intinya kayak bebas gitu. Padahal mah ada beberapa aturan. Cuman mereka emang gitu kayak bawa wadah itu sebenarnya mah. Kalau menurut aku sendiri sih nggak ada. Ya asik-asik aja peraturannya, kayak udah itu aja, kalau sendirian itu masalah. Selagi kamu gak ngelakuin jangan merasa diri kamu kayak gitu. Kalau dia bilang kayak gitu udah biarin aja. Itu kan bikin aku jadi naik lagi ya Bu.
Ya mungkin nggak pernah bawa rapat sih, ikut terus. Coba juga kan kalau misalnya kalau dari OSIS sudah melangkah sejauh ini sampai bisa seperti ini, karena kan nggak semua orang bisa jadi gini kan. Jadi walaupun ya nggak nyaman juga tetap bertahan karena happy juga sih di OSIS. Mungkin dulu nggak bisa bagi waktunya karena kan dulu masih baru-baru awal-awal kan. Terus mungkin sekarang jadi banyak kerjaan, terus banyak juga kelompok-kelompokan, jadi susah membagi waktunya gitu. Ya aku nikmatin jabatan aku yang sekarang aja. Nyimbangin tugas-tugas di sekolahku sama tugas-tugas OSIS. Gak expect gitu, dikira itu bakal selamanya dokumentasi. Cuma waktu awal Desember ya, yang evaluasi kayak Januari atau Desember sih? Yang perubahan ini Januari kan ternyata ada perubahan gitu. Aku mulai ya gitu. Semua berkesan banget sih. Oke, ada lagi nggak? Ya paling aku momen-momen sama anak aku sih. Kayak mereka tuh baik. Kayak aku nggak pernah ngerasain apa yang mereka sama aku lakuin. Bersyukur sih aku ketemu sama mereka. Kayaknya sih kalau soal momen berharga kan dari setiap event juga ada momen berharga bagi aku. Kayak event festival budaya sama event 17-an itu asiknya ada. Apalagi lihat seru-seruan bareng gitu, perlombaan. Itu seru. Banyak nggak tahu kalau bisa disebutin satu persatu. Banyak. Salah satunya Kayak misalnya MPLS atau lagi event festival seni, mungkin pas mereka juga mau iya Korak. Kenapa tuh? seru-serunya kenapa? Karena banyak teman tradisional yang tahu seru pokoknya sama olahraga ya. Iya, Paling berkesan. yang paling berharga. Dan misalnya saat event gitu, eventnya itu seru banget. Pas MPLS paling itu kan ada kelas yang lucu, terus bisa main game bareng, bikin game bareng, terus apa sih namanya keliling sekolah bareng gitu, itu paling bisa. Kayak misalnya MPLS kamu ketemu murid-murid baru gitu, itu kan jadi bikin kamu senang, bikin kamu happy. Aman ya, nasihat hijab. Iya, nasihat hijab jadi kayak pelong banget pas udah jadi OSIS. Kayak kamu udah jadi Waktu bukber, buka bersama, terus sama pertajung. Karena ya seru aja gitu. LDKO sih, LDKO gitu. Kayak satu dapat pengalaman, dua dapat asiknya, dapat pahitnya, yang paling baik sih itu. Waktu pas LDKO aku waktu itu sama Sika, Salma, Sinda, Saci, Felicia. Banyakan aku jam 1 malam main lempar sendal di lapangan basket, itu momen berharga banget sih. Pas latihan angklung itu setiap sore pas buat festival seni itu berkesan sih, dari mulai belajar jadi ngeliat dirijen-dirijen yang bareng pas sholat sidonya. Malam api unggun karena ya lihat bisa melihat api unggun, terus bisa berinteraksi dengan peserta MPLS. Momen berharga paling cuma satu waktu MPLS doang. Sama biasanya waktu beberes event. Kenapa tuh? Aku kalau beberes event tuh
kayak tugas-tugasnya tuh udah senang, udah plong. Terus sama menurut aku kalau pas beberes itu kayak ada kegiatan bersama gitu, jadi bisa sambil ngobrol-ngobrol. Mantan ini apa namanya eksekutifnya yaitu sekretaris 2. Terus sekretaris apa? Terus selain juga kayak habis sefrekuensi gitu. Aisyah, Sheryl, Kirana, Salwa, terus Kak Kanza, Kak Angel, terus ya banyak lah pokoknya. Ada Alma, Kirana, sama Sachi. Kalau Alma, Kirana, Sachi itu sama aja sih sebenarnya. Mereka kalau akunya butuh tempat cerita, mereka siap. Aldi, Gilang, Kiran. Karena sering diajak ngobrol email aja sih. Aldi 9K, karena takjub aja gitu ngelihat dia walaupun sibuk jadi ketua OSIS tapi dia bisa ngimbangin sama tugas-tugas di sekolahnya sampai dia dapat juara umum gitu. Ketua sama wakilnya, mereka menurut aku itu keren banget, keren Pol. Mereka bisa balance waktunya dengan kegiatan mereka yang super duper banyak. Ketua OSIS karena beliau bisa membalancekan waktunya, bisa juga mengatur waktunya dengan di rumah, di sekolah, maupun dalam organisasi ini gitu. Pokoknya keren banget deh. Cewek ya, cewek. Iya. Bisa. Namanya J. Kenapa? Anaknya emang baik, asik. Sama ada Fitri Eliasa. Terus yang kedua ada Senja, terus ada Alma. Mereka itu apa ya? Kalau berteman tuh kayak nggak mandang-mandang orang gitu, kayak berteman ya berteman aja gitu. Terus mereka juga orangnya asik. Ada Kak Alma, Kak Salma, Kak Albi, Kak Elva, Kak Senja, Kak Iska, Kak Fitri gitu. Alasannya ini karena mereka asik aja, terus juga mereka juga bisa ngatur waktu mereka sama eskul-eskulnya. Farhan sih, soalnya dia ngasih tahu banyak banget soal advokom, editing. Soalnya waktu awal masuk OSIS aku nggak ngerti editing sama sekali. Bahkan aku kayak gagap banget, gaptek gitu. Terus kayak semenjak ada Farhan ngajarin banyak banget. Rahma, ada Kaila, ada Aiska, ada Fitri, udah 4 aja nih. Alasannya karena mereka tuh asik gitu loh, kan yang lain juga asik, cuman nggak dekat sama mereka. Enggak, tapi baru-baru ini sih soalnya kemarin marah. Kaila sama Kak Nadia. Mereka berdua tuh pas MPS, pas aku masuk bagian dokumentasi, mereka tuh ngebimbing aku, terus kayak biar tahu cara dokumentasi yang bagus. Kali Kalma waktu pas event 17-an kan aku jadi dokumentasi. Nah, Kali ngajarin gitu kan, tapi emang harusnya sih kan deket pas gitu, karena Kalma sama sekali, insya Allah. Sama Almas duluan sih. Sama Hamdan. Ya itu lah. Sama Ayunda lah, Ayunda. Itu nama sekelas namanya Ayu. Itu ini kan. Kaila. Sekali ya. Lukman. Kabimo. Hamdan. Asoka. Tuh, Gilang. Akhiran 9J. Kenapa tuh? Gak apa-apa, kagum aja gitu. Yang bensin. Cinta masih dini di 9C. Amel bu. Kasihan. Itu Angel 9I. Nah kalau di luar OSIS itu ada Amel 7D sama Rehana 8L. Di dalam OSIS sama ketua OSISnya Ali. Pokoknya bawa HP Bawa HP doang, udah. Bawa HP doang. Bawa HP doang. Udah dikumpulin. Dikumpulin gimana sih?
kalau nggak dikumpulin Ya itu mah, Pak, agak melanggar. kalau nggak dikumpulin mah nggak pernah dikumpulin Mbak. Mana ya? Berarti nggak ada gitu. Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah bawa HP terus jadi kumpulin. Enggak. Nggak pernah. Jadi anak baik kan. Pas udah keterima OSIS gitu, ada pengumuman keterima OSIS. Pas pemilihan ketua OSIS, terus bawa HP terus dimainin, ya disita. Aku sering buat jualan karena itu paling malas karena keliling-keliling sekolah mager. Terus aku pernah nggak nitipin HP, tapi Kirana tahu kan. Ya udah. Sama aja ini mah. Terus Kalau bawa makeup nggak pernah, touch up juga kan nggak pernah bawa. Terus itu pernah ya. Pernah di sidang. enggak. Jadi anak baik ya. Alhamdulillah. Pernah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Sejauh ini sih paling nggak cek kebersihan doang. Si Alim gara-gara kalau diomongin itu nggak bentak mulu, atau enggak ngeyel. Ada lagi nggak? Ada. Ada. Mer. Selain itu, Sikiran deh. Sikiran ya. kenapa tuh? Karena Sikiran emang udah sampai anaknya tuh emang ceria. Tapi kayak di saya tuh buat Sikiran doang. Kalau anak kelas 8 angkatan lain apa namanya tuh kayak beda aja dari Sikiran. Karir sih. Karena si orang itu deh juga semangat kayak ditanya teh itu nggak kemana sekali tuh. Terus orangnya teh sinis sih gitu doang. Kesha menurut aku ya Bu, dia kekanak-kanakan banget Bu. Aku waktu pertama kali ngeliat dia kan berantem sama si Prada ya Bu. Itu sumpah si Kesha kayak nggak mau ngalah banget, teriak-teriakan di sini. Sumpah menurut aku kalian kalau berantem jangan di sini, di luar aja, ngeganggu yang lagi ngerjain sesuatu kan ya Bu ya. Si Kesha, siapa lagi tak? Tekanza. Iya aku kesel banget sama Tekanza, walaupun Tekanza cuma bercanda. Aku juga kesel kalau disebutin gitu dengan terus kan, apalagi kalau didengar teman-teman aku juga kan juga malu ya Bu. Tapi nggak kesel-kesel banget sama Tekanza mah, dikit. Siapa lagi ya? Sama aduh kalau gue semuanya siapa sih ngarana Bu? Kesenja, aku kesel banget sama Kesenja, nggak tahu kenapa. Dia dari awal aku join OSIS kan bareng ya Bu, dia mukanya judes banget Bu, ngeliat aku kayak aku salah apa gitu, sampai sekarang masih judes, gak tahu kenapa. Dia sih aja Bu. Ketosan, gimana tuh? Aduh, gimana ya? Gimana? Ini saya menyampaikan isi hati saya. Oke, boleh. Ya kalian tuh gimana ya? Coba lebih perhatian gitu lah gata kamu yang bukan tua. Ya gitu lah. Gak bisa ini sih. Gak terlalu banyak. Lagi aku gak terlalu lucu juga. Ya, yang paling agak kurang lah, gak sampai benci. Oke, ada lagi gak? Enggak. Itu Kaisa Kenapa tuh? suka marah-marah gak jelas. Oh ya suka tuh. Alasannya ngomong dulu tadi ada suara aku ya. Cerila gitu. Alasannya dia orangnya sebenarnya bukan yang nggak suka banget ya, lebih ke kurang suka gitu ya, dari sifatnya. Menurut gue sih dia nggak sopan ya. Terus kalau ditegur
bukannya ngiyain, tapi dia malah langsung ngomong gitu loh. Suka aja. Iya, kenapa? Karena dia kalau misalnya mau tukeran apa alasan mulu, kayak misalnya dipajang. Tadi kan diajak dagang ya, males mulu gitu. Pas kapan kan minggu kemarin dia diajak dagang males mulu padahal dagang. Iya. Oke. Pesannya? Iya, pesan. Pesannya sabar terus menghadapi anak-anak OSIS. Pesan buat Ibu sama Bu Ina itu baik, terus juga detail kalau dan menjelaskan suatu program acara atau apapun itu yang bakal diadakan terus juga kalau punya anak-anak OSIS. Kayak kesan kepada Bu Linda. Bu Linda juga baik sama kayak kesannya tadi. Kesan kepada Ketos. Kalau kesan buat kita sih terus berkarya aja. Oke, udah cukup. Terima kasih Aida. Iya. Sampai selesai. Terus buat pemilih OSIS, Bu Linda baik lagi jarang minta barang ke saya, tapi Udah? lagi Bu. Tapi tujuan masuk OSIS itu untuk apa? Mencari pengalaman terus juga belajar berguna. Sama aku sendiri ya sama. Berikan kesan kepada pembina OSIS, Bu Ju dan Bu Ina. Kesan buat Ibu sama Bu Ina itu baik, terus juga detail kalau dan menjelaskan suatu program acara atau apapun itu yang bakal diadakan terus juga kalau punya anak-anak OSIS. Kayak kesan kepada Bu Linda. Bu Linda juga baik sama kayak kesannya tadi. Kesan kepada Ketos. Kalau kesan buat kita sih terus berkarya aja. Oke, udah cukup. Terima kasih Aida. Iya. Masuk OSIS itu apa? Dulu tujuan masuk OSIS mau mengenal lebih dalam organisasi itu apa.